Hola guys, selamat pagi. Bertemu bertemu kembali dengan saya Junior Pasya Ajita N, atau kita akan dengan nama saya Junior. Bagi yang mau komen, like, and subscribe dipersilakan lah. Kalau tidak komen, like, and subscribe juga nggak apa-apa. Gue mau tahu nih tenggorokan gue apa ya. Oke, gue mau ini ya, mau apa? Ngebahas yang lagi penting dulu terkait sepak bola di kasta Britania Raya, yakni Liga Inggris lah. Dimana ya gue mengejutkan ya, tim dari Inggris ya, Manchester lah, yakni Manchester United berhasil ya, dalam kata tanda kutip, berhasil mengalahkan apa ya, Liverpool. Gokil, mengalahkan Liverpool dengan skor yang sangat, gue bilang telak tapi tipis banget, yakni berapa ya skornya itu, 3-2 lah. Gue lihat tuh udah dari Google dulu dah nih pertandingannya. Man United golnya tuh dicetak oleh Matheus Cunha di menit 6. Terus juga Benjamin Sesko di menit 14. Terus kemudian dibahas lagi oleh Liverpool dari Szoboszlai di menit 47, dan Cody Gakpo di menit 56, dan terakhir dari Kobbie Mainoo di menit 77. Hal inilah yang membuat King MU ini, atau GGMU nih, apa ya, seputar fansnya GGMU lah. GGMU gak makan lah. Pokoknya MU tuh tetap berada di posisi 3 dengan 64 poin lah. Dan otomatis dia juga mengamankan Liga Champions Eropa di tahun depan lah. Ini merupakan sebuah, gue bilang ya, apa ya, sebuah prestasi lah, dimana Manchester United kan apa ya, berada di mana ya, stadionnya di Old Trafford lah. Yang kita tahu fansnya tuh paling banyak di, ya mungkin fans turisnya ya. Kalau di Manchester kan fansnya rata-rata Manchester City ya, paling banyak kok dari kota lah. Kalau MU kan pinggiran, makanya paling fans pinggiran lah. Cuman ya emang kalau bicara MU ini tim paling sukses lah dalam sejarahnya di zaman Ferguson, zamannya ya masih banyak lagi Sir Matt Busby lah, pelatih yang terkenal saat menukangi MU lah. Cuman kalau bicara MU tahun depan bakal, kalau Liga Inggris bakal persaingan bakal lebih kuat lah. Yang gue sayangin mungkin yang tadi ya, yang gue like yang 3-2, tapi Liverpool kalah juga ya. Kalahnya nyesek lagi juga, didukung oleh Dr. Tita yang lagi nonton juga di Old Trafford lah. Ya mungkin ini menjadi pelajaran mungkin buat fans Liverpool ya, untuk lebih sabar lagi dalam menunggu gelar juara Liga Inggris tahun depan lah. Berbicara MU juga, Manchester United juga gue bilang the best, dalam arti permainan juga oke lah. Dari segi kualitasnya pemainnya sekarang ya, kalau gue kan idola gue di pemain sekarang, kalau di MU idola gue si Bryan Mbeumo, terus juga ya Kobbie Mainoo ya, Amad Diallo gue demen tuh. Kalau Sesko gue nggak terlalu, kalau gue demennya Mbeumo karena dia di sayap kanan tuh kayak cepet gitu larinya, kayak sprintnya kuat ini, pemain Kamerun tapi kuatnya bukan main gitu. Cocok saya sayap kanan kayak Lamine Yamal, karena Lamine Yamal lagi cedera lah. Ya gue favorit di pemain MU yang sekarang paling Mbeumo lah, Brand Mbeumo. Ya sekarang kalau gue bilang kualitas MU sekarang kan di bawah Manchester United di bawah Michael Carrick udah menang terus ya, ngalahin Arsenal, udah ngalahin Liverpool, udah edan nih. Ngalahin Chelsea juga, iya. Ini membuktikan bahwa MU ini bukan jadi tim yang hampir degradasi, tetapi udah menjadi tim paling kuat lah. Fansnya di Indonesia banyak lah, kemarin kan ya tau lah, Ibnu Jamil, Sastra Silalahi lah, banyak lah. Itu fans MU. Oh, Rian Demasif juga pendukung Manchester United juga lah. Emang kalau bicara MU nih kayak matahari barat bersinar, tetapi MU tetap bangkit lah. Emang tim yang jangan dianggap remeh karena dia udah berapa kali gelar tuh ya, paling banyak lah ya, pokoknya 20 gelar sama kayak Liverpool lah. Ya ini menjadi pelajarannya, emang gue bilang MU nih semenjak MU ya, mungkin di apa kemarin waktu ditangani oleh Ruben Amorim juga menurut gue kurang lah ya, kurang bisa presisi lah. Ya kalau MU di zamannya kurang, di zamannya Ruben Amorim ya
dia kurang gitu ya. Mungkin menurut gue emang MU harus bangkit lah. MU bangkitnya ini zaman Michael Carrick ya. Mungkin MU tuh, padahal Michael Carrick ini gue bilang merupakan pelatih caretaker lah ya, apalagi pelatih penggantinya Amorim lah. Tapi emang Michael Carrick juga gue bilang mantan pemain MU juga gue bilang sukses juga nganenin MU dengan formasi yang 4 back itulah. Kalau 3 back ya di zamannya Ruben Amorim keteteran MU, nggak bisa kalah terus kan. Zamannya MU kan dibully abis-abisan tuh di IG, di medsos tuh rame-rame ngebully MU karena kalah terus kan. Kalau sekarang menang ya udah, MU kayak udah keluar dari goal lah, udah lama banget itu kan. Tuh emang zamannya MU kan mungkin apa ya, zamannya MU nggak pernah juara tuh dari tahun 2013 ya, zamannya masih zamannya Ferguson lah. Setelah nggak ada Ferguson ya otomatis MU menurun. Karena awalnya MU tuh bangkit itu ya zamannya Ferguson doang kan, era 90-an yang The Class of 92 lah, udah lama banget tuh legend. Ya kalau sekarang kan, kalau tim paling kuat sekarang ya City, kalau nggak ya City, Arsenal, Liverpool ya, Liverpool, MU, Aston Villa ya. Kalau Chelsea udah nurun. Gue sebenarnya pendukung Chelsea, cuman tim gue juga gue bilang lagi turun juga sih. Gue nggak tahu ya, abis kemarin tahun lalu juara dunia FIFA Club World Cup lah ya tahun 2025, sekarang menurun banget drastis. Ya ini semacam apa ya, semacam alarm lah buat ya buat MU lah ya. Mungkin dia bisa konsisten gak tuh di, mau nggak MU tuh harus cari apa ya gue bilang, atau Manchester United tuh harus mencari pelatih yang baru lah, yang gue bilang kayak Cesc Fabregas bisa tuh main ball position tuh, bisa tuh. Udah mati dia kan, sepat lagi akan dipecat oleh Como lah ya, itu bisa jadi opsi tuh. Terus yang gue sih kalau MU ya Manchester United harus pakai Oliver Glasner tuh, bisa dipakai juga sebagai pelatih lah. Memang kayak MU Manchester United nih harus bisa ngejual pemainnya yang mungkin banyak bermasalah ya. Kayak kemarin Ziggy juga nggak perform lah, masih banyak lagi lah. Kalau gue sih menurut gue emang apa ya, melihat performa tim-tim yang kemarin di Liga Inggris ya, kayak Arsenal, City kan. Arsenal udah masih posisi pertama dengan 76 poin kan. Sedangkan ya mungkin City masih ada tabungan juaranya masih ada lah. Cuman kalau ibarat kata ya tinggal 76 poin nih, wah keras juga nih. Mungkin 76 poin, City 70 ya. Gue nggak tahu nih yang juara siapa, bakal ketat sih kayak. Kalau di Liga Italia kan udah ya Inter Milan lah, udah nggak usah dibahas itu mah, udah gelar lah. Inter emang udah rajanya sih. Ya ini emang persaingan yang gue bilang bakal ketat lah. Tapi emang gue hari ini gue juga ngebahas apa ya, MU aja lah. MU ya the best, emang tim paling the best lah. Kipernya juga bukan siapa ya, Onana lagi, mereka kan si Senne Lammens lah, jago. Tinggi 193 tapi jago lah nanan serangannya lah. Emang MU udah berjaya di bawah siapa tuh, Michael Carrick lah, udah berjaya banget lah. Kalau gue bilang sih emang tahun depan bakal persaingan Liga Inggris bakal seru, di mana kan kayak Guardiola tahun ini kan mau ini ya, mau katanya sih rumornya mau ngelatih tim nasional Italia. Cuman gue nggak tahu ya, ini infonya kan terakhir menjadi pelatih Manchester City dia berakhir tahun ini lah ya. Katanya mau ke mana, ke Italia katanya gitu. Cuman ya emang kalau tahun depan bakal kandidat gelar juara Liga Inggris itu pasti jadi MU sih menurut gue ya. Manchester United lah yang paling diunggulkan lah. Kalau City habis ganti pelatih juga nggak sih kata gue mah. Terus Liverpool ini bagus iya, cuman agak tersyok-syok gitu ya. Arsenal pasti itu saingan gelar juga lah. Yang jelas ini menjadi awal yang bagus ya buat Manchester United. Dama ini emang dia sudah masuk ke Liga Champions Eropa dan juga bisa
bersaing juga dengan ntar kayak PSG, Bayern Munchen, kayak Real Madrid, pasti banyak lagi lah. Tentu ini menjadi kabar yang mengembirakan ya bagi fans Manchester United, di mana yang Manchester United yang sudah lama berpuasa di Liga Champions Eropa akhirnya bisa kembali lagi lah. Tapi emang MU kalau di zamannya si Ole Gunnar Solskjaer ini udah bagus sebenarnya. Gue sebenarnya favoritnya gue pelatih MU dulu tuh ini sih si Ole Gunnar Solskjaer. Cuman dia ini apa ya, nggak konsisten, tetap di runner up maupun dia ini juga ya. Tapi dari sini juga emang yang patut gue diwaspadain tahun depan ya MU sih, karena otomatis dia akan menjadi juara Liga Inggris tahun 2006-2007 di saat GTA udah dirilis tanggal 19 November 2026. GTA 6 ya, bukan GTA 5, GTA 6 lah. Oke sih, kalau gue itu aja yang gue sampaikan terkait Manchester United, atau kita kenal dengan King MU lah. Kalau di Indonesia kan fansnya banyak lah ya. Dulu sempat ada MU Cafe di Jakarta, cuman udah bubar lah. Gue nggak tahu kenapa ya. Emang MU tuh prime tuh bagusnya zamannya si Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo, si Scholes, si Wayne Rooney lah. Itu deh sih. Fans MU paling banyak ya, terutama temen gue si siapa? Bagus Ega Pratama tuh MU, dia MU banget lah pokoknya mah. Ya Koko United juga senang juga lihat MU kembali lagi lah. Gue sih happy ya kalau lihat MU bangkit lah. Mungkin gue bukan fans MU kan ya, gue Chelsea ya, mungkin ya Chelsea berharap juara Piala FA lah. Oke, itu aja gue sampaikan terkait Manchester United, kurang lebih ya mohon maaf. Thanks for watching.